Langit senja Jakarta tampak muram, seakan turut merasakan kegelisahan rakyatnya. Di sebuah warung kopi kecil di sudut kota, Damar duduk termenung, matanya menatap kosong ke layar ponselnya yang menampilkan berita kenaikan harga kebutuhan pokok. Sudah sebulan terakhir, hidup semakin sulit. Gaji yang diterima sebagai pekerja pabrik nyaris tak cukup untuk membiayai istri dan anaknya. Di seberang meja, duduklah Pras, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai sosok tenang dan penuh kebijaksanaan. Mantan dosen filsafat itu kini hidup sederhana sebagai penulis dan pembicara lepas. Ia menyesap kopinya pelan sebelum berkata, "Damar, apa yang kau pikirkan?" Damar mendesah, "Aku lelah, Pak. Harga bahan pokok naik, upah tak kunjung naik. Sementara itu, pejabat-pejabat di atas sana hidup mewah. Kita rakyat kecil seperti ini harus bagaimana?" Pras tersenyum tipis. Dalam situasi seperti ini, marah itu wajar. Tapi kita harus mengendalikan kemarahan agar tidak membakar diri sendiri. Kau tahu, Damar, filsafat Stukisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Damar mengernyit. Jadi kita harus diam saja, Pak? Menerima nasib? Pras menggeleng. Bukan begitu. Kita harus melawan, tapi dengan cara yang benar. Pemerintah bisa membuat kebijakan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Marah tanpa arah hanya akan melelahkan. Tapi jika kita tetap berpikir jernih, mencari solusi, dan bertindak dengan kepala dingin, itu lebih kuat daripada sekadar mengutuk keadaan. Damar terdiam. Ia mulai memahami maksud Pras. Bahwa perlawanan tidak selalu berarti turun ke jalan dengan emosi meluap-luap. Ada cara lain, cara yang lebih bijak dan lebih tahan lama. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Damar, matanya kini lebih tajam. Pras tersenyum. Kita akan mulai dengan menguatkan diri sendiri, lalu membangun kesadaran. Dari sana, perlawanan sejati dimulai. Malam semakin larut, namun di warung kopi itu, percakapan antara Damar dan Pras baru saja mencapai inti. Damar menatap lelaki parubaya itu dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Menguatkan diri sendiri? Maksudnya bagaimana, Pak? Tanyanya. Pras tersenyum sambil menyandarkan punggungnya. Kau tahu, Damar, dalam Stukisme, ada satu prinsip utama. Kendalikan yang bisa kau kendalikan, dan lepaskan yang tidak. Kita tidak bisa langsung mengubah kebijakan pemerintah dalam semalam. Tapi kita bisa memperkuat diri sendiri, pikiran, mental, dan tindakan kita, agar tidak mudah dihancurkan keadaan. Damar mengangguk, mencoba mencerna. Lalu apa langkah pertama? Pras menyesap kopinya lalu berkata pelan, "Pertama, kita harus menata pikiran. Jangan biarkan berita dan propaganda yang penuh emosi mengontrol kita. Pahami keadaan, tetapi jangan tenggelam dalam keputusasaan. Jika kita panik, mereka menang." Damar terdiam. Ia sadar betapa seringnya ia merasa marah dan frustasi saat membaca berita. Tapi amarah itu tak pernah membuahkan perubahan nyata. Baik. Lalu setelah menata pikiran, kita memperkuat jaringan, jawab Pras. Perlawanan tidak bisa dilakukan sendirian. Carilah orang-orang yang juga peduli, tapi tidak sekadar mengeluh. Kita bisa membangun komunitas kecil, berbagi wawasan, mendukung satu sama lain, dan mulai mencari solusi praktis. Bukan hanya sekadar marah di media sosial atau turun ke jalan tanpa arah. Damar mengangguk, mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Lalu yang ketiga, lanjut Pras, adalah tindakan nyata. Tidak semua orang bisa berjuang dengan cara yang sama. Ada yang menulis dan menyebarkan kesadaran, ada yang membantu sesama dengan aksi nyata, ada yang masuk ke sistem dan berusaha mengubahnya dari dalam. Perlawanan bukan hanya soal berteriak, tetapi soal bertahan
dan membangun sesuatu yang lebih baik. Damar merasa ada api yang menyala dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa berbuat sesuatu selain sekadar mengeluh dan merasa tertindas. Lalu bagaimana kita memulai, Pak? Pras tersenyum. Kita mulai dari diri sendiri. Besok, aku akan mengenalkanmu pada beberapa orang yang berpikiran sama. Dan dari sana, kita akan melihat kemana langkah ini membawa kita. Damar menatap langit yang kini pekat, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa bahwa fajar yang baru akan segera datang. Pagi itu, Damar berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Pras telah membawanya ke sana untuk bertemu dengan beberapa orang yang disebutnya sebagai mereka yang berpikir dan bertindak dengan kepala dingin. Saat mereka masuk, Damar melihat sekelompok orang tengah berdiskusi. Ada seorang jurnalis independen, seorang pengacara muda, beberapa aktivis sosial, dan bahkan seorang mantan pegawai kementerian yang memilih keluar dari sistem. Kita tidak bisa mengubah kebijakan dalam semalam, kata Sari, jurnalis yang sering menulis tentang ketidakadilan sosial. Tapi kita bisa membuka mata banyak orang agar tidak terus-menerus dibodohi. Dan kita bisa mencari celah dalam hukum, tambah Reza, sang pengacara. Banyak kebijakan yang sebenarnya bisa digugat, atau setidaknya dikritisi dengan dasar yang kuat. Masalahnya, rakyat seringkali tidak tahu hak-hak mereka sendiri. Damar menyimak dengan serius. Ini bukan sekadar pertemuan orang-orang yang ingin marah, tetapi orang-orang yang berpikir strategis. Pras menepuk bahu Damar. Nah, Damar, kau ingin mulai dari mana? Damar berpikir sejenak. Ia bukan ahli hukum atau jurnalis, tetapi ia punya sesuatu. Pengalaman sebagai rakyat kecil yang tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan. Aku ingin belajar, katanya mantap. Jika aku bisa membantu orang-orang di sekitarku memahami keadaan, mungkin kita bisa mulai dari sana. Pras tersenyum puas. Itulah stukisme dalam perlawanan. Damar, kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan keadaan, tetapi kita juga tidak diam. Kita bertindak dengan kepala dingin, dengan strategi, dan dengan ketahanan yang lebih kuat dari sistem yang menekan kita. Damar merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Perjuangan ini baru saja dimulai. Damar menghabiskan beberapa pekan berikutnya bersama kelompok kecil itu. Ia belajar dari Sari bagaimana membedakan berita yang benar dan yang penuh propaganda. Dari Reza, ia memahami bahwa hukum, meski sering dimanipulasi oleh penguasa, tetap bisa menjadi alat perlawanan jika digunakan dengan cerdas. Namun, pelajaran terpenting yang ia dapatkan datang dari Pras. Sebelum melawan sistem, kau harus melawan dirimu sendiri, kata Pras suatu malam setelah diskusi panjang. Ketakutan, amarah yang tak terkendali, dan rasa frustasi adalah musuh terbesar kita. Jika kita dikendalikan emosi, mereka menang tanpa perlu melakukan apapun. Damar terdiam. Ia ingat bagaimana dulu ia sering marah tanpa arah, bagaimana ia merasa tidak berdaya setiap kali kebijakan baru muncul dan semakin menyulitkan hidupnya. Tapi kini, ia mulai memahami bahwa bertahan dengan kepala dingin adalah bentuk perlawanan yang lebih efektif. Minggu berikutnya, Damar mulai bergerak. Ia kembali ke lingkungan tempat tinggalnya dan mulai berbicara dengan teman-temannya di pabrik. Tidak dengan teriakan atau ajakan memberontak, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalian sadar nggak, kenapa harga kebutuhan naik terus tapi gaji kita tetap segini? Kenapa kita nggak pernah tahu hak-hak kita sebagai pekerja? Apa kita mau selamanya begini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat banyak orang berpikir. Beberapa mulai membaca berita lebih kritis, yang lain mulai bertanya-tanya tentang aturan ketenagakerjaan. Damar tidak langsung mengajak mereka turun ke jalan atau melawan bos mereka. Ia hanya menyalakan kesadaran mereka. Suatu hari, seorang rekan kerjanya, Andi, mendekatinya.
Damar, aku dengar ada cara buat mengajukan protes ke serikat pekerja. Kau tahu soal itu? Tanyanya dengan suara pelan, seakan takut ada yang mendengar. Damar tersenyum tipis. Aku tahu seseorang yang bisa menjelaskan lebih jauh. Kau mau ikut bertemu? Andi ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan ajak beberapa orang lain juga. Damar merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sadar, ini adalah langkah awal dari sesuatu yang lebih besar. Perlawanan tidak dimulai dengan teriakan, tetapi dengan pemahaman. Dengan kesadaran. Di kejauhan, Pras memperhatikan Damar dari kejauhan dan tersenyum. Muridnya telah mengambil langkah pertamanya. Malam itu, di sebuah ruangan kecil di belakang rumah Andi, 5 orang duduk mengelilingi meja kayu yang sederhana. Damar, Andi, dan 3 pekerja pabrik lainnya duduk dengan wajah serius, menunggu seseorang yang akan memberi mereka pemahaman lebih dalam. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan masuklah seorang perempuan berkacamata, dengan raut wajah yang tegas namun ramah. Nama saya Rina, katanya sambil duduk. Aku bekerja di serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak buruh seperti kalian. Andi, yang sejak tadi terlihat gelisah, langsung bertanya, Bu Rina, kita bisa apa? Kalau kita protes, bisa-bisa dipecat. Rina tersenyum tipis. Itu yang mereka ingin kalian pikirkan, katanya. Tapi sebenarnya, kalian punya hak untuk bersuara. Ada aturan yang melindungi kalian. Masalahnya, banyak buruh tidak tahu hak-haknya sendiri. Damar menyimak dengan serius. Ia sadar, ketidaktahuan adalah senjata terbesar para penguasa. Selama rakyat tidak memahami hak mereka, mereka akan terus dimanfaatkan. Selama hampir 2 jam, Rina menjelaskan tentang hak-hak pekerja, cara menyampaikan tuntutan dengan aman, dan bagaimana membangun solidaritas tanpa terjebak dalam aksi sembrono. Ia juga mengingatkan mereka bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Kalian harus sabar dan strategis, katanya. Banyak gerakan gagal karena mereka bertindak gegabah. Jangan bermain dengan emosi, tapi dengan akal. Itulah yang akan membuat kalian lebih kuat dari mereka. Damar teringat kata-kata Pras tentang stukisme. Ini semua selaras. Perlawanan sejati bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal kebijaksanaan dan ketahanan. Setelah pertemuan itu, Damar dan Andi mulai berbicara dengan lebih banyak pekerja di pabrik. Mereka tidak langsung bicara soal aksi atau protes besar-besaran, tetapi tentang kesadaran. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai mempertanyakan sistem yang selama ini menekan mereka. Namun, perubahan tidak pernah berjalan tanpa rintangan. Suatu pagi, supervisor pabrik memanggil Damar ke kantornya. Wajah lelaki berkemeja putih itu dingin. Kami dengar kau bicara hal-hal yang tidak perlu dengan para pekerja lain, katanya tanpa basa-basi. Kau tahu itu bisa berbahaya, kan? Damar menahan napas. Ini saatnya ujian sebenarnya. Dengan tenang, ia menatap supervisor itu dan berkata, aku hanya membantu teman-temanku memahami hak mereka, Pak. Apa itu salah? Supervisor itu menyipitkan mata. Jangan bermain api, Damar. Aku sarankan kau hentikan sebelum ada konsekuensi. Damar mengingat kata-kata Pras. Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, aku hanya melakukan apa yang benar, Pak. Jika itu ada konsekuensi, aku siap menerimanya. Supervisor itu tidak menjawab, hanya menatapnya lama, lalu berkata, kembali bekerja. Damar keluar dari ruangan itu dengan hati berdebar. Ia tahu, ini baru permulaan. Di luar, Andi menunggunya dengan cemas. Bagaimana? Tanyanya. Damar tersenyum kecil. Kita sudah mulai diperhatikan. Itu artinya kita berada di jalur yang benar.